Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Marsyanda Mbak Maria di Talking About History. Kali ini kita akan berbicara tentang peran pelajar dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Makin penasaran kan gimana sih peran pelajar dari masa penjajahan hingga masa kini? Yuk simak terus videonya ya. Pemuda akan selalu menjadi faktor penting dalam proses perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini juga terlihat dalam keterlibatan peran pemuda dalam peristiwa sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemuda dimulai dari masa kolonial Belanda hingga saat ini sangat jelas terlihat. Dimulai dari yang pertama, kita akan bahas mengenai gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda. Dijajahnya Indonesia selama 3,5 abad membuat mata para pemuda Indonesia terbuka lebar untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan ingin menjadi negara yang merdeka. Politik etis yang dicetuskan oleh Van de Veter pada tahun 1901 ternyata membawa perubahan yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Politik etis tersebut terdiri dari edukasi, imigrasi, dan juga irigasi. Ternyata membawa dampak yang sangat besar, terutama pada poin edukasi. Edukasi ini memunculkan golongan-golongan terpelajar yang menjadi perintis untuk munculnya kemerdekaan. Pikiran dan gagasan yang dilakukan oleh pemuda ternyata tertuang ke dalam organisasi-organisasi nasionalis seperti Budi Utomo, seperti Serangga Islam, dan juga Partai Nasionalis Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Tak hanya organisasi-organisasi, lalu pemuda juga mendirikan organisasi-organisasi di berbagai daerah seperti Forum Nasional, Jom Java, Jom Celebes, Jom Sumatera, dan lain-lain sebagainya. Kalangan perempuan pun juga menyumbangkan buah pemikirannya dengan membentuk organisasi di kala masa penjajahan. Puncaknya ketika para pemuda seluruh Indonesia bersatu dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1948. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut antara lain bertanah air satu, berbangsa satu, dan juga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu lanjut untuk yang kedua, gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang. Pemuda memiliki organisasi yang bersifat militer dan juga non-militer, seperti Keibodan, Seinendan, Heiko, PETA, Fujinkan, dan organisasi-organisasi lainnya. Namun, organisasi yang barusan saya sebutkan merupakan organisasi yang kooperatif terhadap pemerintahan Jepang. Tak hanya itu, ternyata ada juga organisasi yang diam-diam bergerak di bawah tanah atau sebagai organisasi yang tidak menyukai fasisme Jepang, seperti kelompok Ahmad Subarjo, Sukarni, Sultan Syahrir, dan lain-lain sebagainya. Idealisme kelompok-kelompok tersebut sangatlah kuat karena mereka ingin mendapatkan kemerdekaan melalui tangan dan perjuangan mereka sendiri. Jika dilanjutkan tentang gerakan pemuda setelah kemerdekaan, tentunya seluruh rakyat sudah berjuang dari Sabang sampai Merauke untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mulai dari jalur perjuangan dan juga jalur diplomasi. Seluruh rakyat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan karena Belanda mencoba lagi untuk menduduki negara Indonesia. Maka terjadilah beberapa pertempuran yang mengakibatkan beberapa korban nyawa di setiap pertemuan tersebut, seperti pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan juga terjadinya perjuangan secara diplomasi seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Rhineland, perjanjian konferensi meja bundar. Peran pemuda pada periode ini sangatlah besar karena mereka berjuang bersama dengan mengangkat senjata dan juga melalui perjuangan diplomasi. Gerakan pemuda juga muncul pada saat setelah kemerdekaan, yakni pada Orde Lama dan juga Orde Baru. Dimulai dari munculnya Tripura. Aksi Tripura ini merupakan gerakan yang mengubah ketatanegaraan di Indonesia dan berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Lama dengan membentuk Kesatuan Aksi Pengayoman, Gerakan 30 September, Kesatuan Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Pelajar Indonesia yang mengajukan Tripura. Aksi ini berakhir pada saat peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang ditandai dengan adanya Super Serma. Gerakan pemuda juga terjadi pada masa reformasi dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Gerakan reformasi ini berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang telah memerintah selama kurang lebih 32 tahun dengan dilatar belakangi dengan krisis dimensional serta krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat. Karena pada saat itu pemerintahannya sangat otoriter dan tidak demokratis, sehingga pemuda menyuarakan gerakan reformasi.
Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi aparat yang menembaki massa dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti tewas. 18 Mei 1998, mahasiswa juga berhasil menduduki gedung MPR dan DPR. Dan puncaknya adalah 21 Mei 1998, akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya digantikan oleh B.J. Habibie. Pemuda dan pelajar ialah kaum intelektual. Pemuda merupakan tolak ukur kemajuan bangsa dan negara. Pemuda dapat berperan aktif di dunia politik dengan melakukan pengawasan, pengabdian, dan memberi perubahan yang positif terhadap kemajuan bangsa. Negara akan menjadi senantiasa ditunggu oleh masyarakat. Jika kita menengok kembali catatan-catatan sejarah yang telah terjadi di Indonesia, dasar perubahan politik hampir selalu dilakukan oleh para pemuda di Indonesia sebagai penggerak perubahan. Kaum pemuda terbukti mampu menjadi barisan terdepan pelopor utama dalam sejarah bangsa. Lebih daripada itu, pemuda juga seharusnya dituntut untuk berperan aktif menjadi agen perubahan, agent of change and social control, yang terjadi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar daripada pemuda tersebut. Karena untuk saat ini, masa depan negeri ini membutuhkan keterlibatan pemuda dalam berbagai hal dan pemikiran-pemikiran cerdasnya. Kegiatan-kegiatan intelektual yang dilakukan oleh pemuda juga sangat bermanfaat. Karena itu, sejatinya, pemuda adalah inisiator perubahan. Sebagai generasi penerus bangsa yang memperoleh akses pendidikan, semestinya pemuda diharapkan harus dan sewajarnya ikut berperan sebagai pengontrol dinamika perjalanan bangsa. Pemuda harus ikut mengawasi dan memastikan dinamika politik yang menjurus ke arah sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Hal inilah yang kemudian menjadi kesadaran bagi para pemuda di Indonesia agar mau peduli dalam kancah perpolitikan dan peduli akan kemajuan tanah air. Demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan secara demokratis, di sini peran pemuda secara individual ataupun kelompok sangatlah dibutuhkan. Harus berani tampil sebagai garda terdepan untuk mengajukan gagasan dan pikiran demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Sekian informasi mengenai peran pemuda dalam mengubah ketatanegaraan dan politik di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.